171 triliun. Gokil bro. Nah, duit kita dipakai jalan-jalan ke Disneyland. Dedemit juga. Wah, dedemit. Dedemit itu kan diam-diam nilap duit. Nah, bertingkah macam-macam yang tidak baik. Buat apa semuanya? Semudah itu Tuhan bisa ambil semua, karena bertingkah macam-macam dalam sekejap, hap, diambil semuanya. Nah, seperti yang kejadian sekarang ini. Yang kamu pengen kawin nggak sama aku gitu? Pengen, tapi aku mau Disneyland ya. Tidak, Disneyland itu berapa harganya? Aku harus cari duit di mana? Nangis, mahal banget ya bro ya. Itu masuk sebagai penerima pasif. Adanya harta bertambah, dia wajib tahu dari mana kan gitu. gue lebih nyaman dengan punya gue sendiri. Ternyata nikahan di Disneyland Sandra Dewi itu pakai duit kita guys, duit korupsi rakyat. Wah! Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah guys, gimana kabarnya nih? Let's Go kembali lagi. Maaf ya kemarin nggak bisa update gara-gara apa ya? Gara-gara sakit. Sakit mulu. Let's Go nih. Kena ilmu hitam dari Tante Ewong ini. Aduh Tante Ewong. Ampun Tante Ewong gedebit. Teman-teman mistis. Loh. Jadi kita mau bahas berita. Yang pertama itu tentang Sandra Dewi. Itu kalian pasti tahu kan, lagi heboh banget nih. Terus yang kedua itu tentang Emmy, tapi kita update di belakangnya Emmy ya. Ini soalnya kita udah nemu guys, angka yang diminta Dr. Richard Lee itu sampai, wah, sampai segini guys. Segini, wow. Ada nanti ini ya, bukti chatnya ya. Nanti kita cek aja. Nah, jadi yang pertama aku mau bahas itu tentang Sandra Dewi ya guys ya. Di sini ada beberapa cuplikan, kan kita tahu ya, Sandra Dewi itu suaminya nih sekarang lagi jadi tersangka kasus korupsi. Itu fantastis. Nilai total korupsinya itu diperkirakan ya, negara itu rugi sampai 271 triliun. Gokil bro. Nah, duit kita dipakai jalan-jalan ke Disneyland. Jadi kita akan update aja, dan beberapa video-video Sandra Dewi terdahulu di podcast-podcastnya itu mengisyaratkan suatu petunjuk guys. Nah, ternyata memang apakah Sandra Dewi ini tahu suaminya dedemit juga? Wah, dedemit. Dedemit itu kan diam-diam nilap duit. Nah, itu. Sama-sama dedemit ya, tapi yang satu beda. Yang satu kan teman-teman mistis, ini dedemit, teman-teman nilap duit. Nah, ini pantas punya jet pribadi. Gokil. Suami Sandra Dewi ditangkap korupsi timah, negara rugi 271 triliun. Nah, jadi kabarnya namanya Harvey Moelis. Wah, namanya udah keren kali ya. Itu bersekongkol dengan 15 tersangka lainnya. Nah, untuk dana korupsi ini negara rugi 271 triliun ya. Kalau kita hitung-hitung secara bodohnya kita ya, Let's Go yakin orang-orang di sini tidak pernah melihat angka 270 triliun kan? Sama dong. Jadi kalau 271 triliun itu dibagi 15 orang, itu kurang lebih satu orang tuh dapat 18 triliun, bro. Wow. Nah, tapi yang menarik di sini adalah cuplikan-cuplikan omongan Sandra Dewi yang dia tuh terkesan tidak mau memamerkan kekayaan suaminya karena yang dipamerkan adalah duit tilep rakyat. Ini jujur ya, aku tuh paling takut sama Tuhan. Bukan takut karena ini Bapak yang mengasihi. Exactly. Cuman takut ditegur sama Tuhan. Yep. Gitu, karena kalau jalannya udah mulai macam-macam karena ya. gue kalau gue macam-macam atau gue menjadi sosok yang tidak baik, gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Karena kan Tuhan memberi kita segala sesuatu karena Tuhan percaya kita bisa menghandle apa yang Dia kasih. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak ini terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, buat apa semuanya? Semudah itu Tuhan bisa ambil semua, karena semua kan dikasih Tuhan. Kita minta Tuhan, minta rezeki, dikasih. Terus bertingkah, dengan sebentar Tuhan, ambil. Aduh Sandra, gue paling takut ditegur sama Tuhan. Nah, itu dia guys. Jadi dia bilang, aku tuh paling takut ditegur sama Tuhan. Karena kalau Tuhan tuh udah memberikan semua titipannya pada kita, kita bertingkah macam-macam dalam sekejap, hap, diambil semuanya. Nah, seperti yang kejadian sekarang ini. Dari Sandra Dewi yang kita tahu artis dulu ya, artis. Terus habis itu suaminya juga tajir ya. Nah, jadi kan dia sendiri yang bilang bahwa aku paling takut bertingkah gitu. Kalau udah bertingkah, semuanya diambil Tuhan. Yang bertingkah berarti suaminya dong. Suaminya bertingkah ngambilin duit rakyat dan rugi nih jadi negara ya. Bahkan netizen kan bilang ya, ternyata pantesan Sandra Dewi ini nggak pernah pamer-pamer gitu. Bukan karena nggak sombong, tapi tapi karena takut ketahuan. Nggak tahu juga ya, ini kita Sandra Dewi ya gitu. Soalnya kan
duit suaminya banyak banget nih guys. Dan dia bilang kan kabarnya ini korupsi ini dilakukan itu dari tahun 2015. Nah sedangkan Sandra Dewi itu kalau nggak salah dia nikahnya di tahun 2016. Pertanyaan kita ya, berarti kan di tahun 2016 duit pernikahan itu apakah duit hasil korupsi? Nah, atau kan kita bertanya tahun 2015 nih pas mereka pacaran tuh, sayang kamu pengen kawin nggak sama aku gitu? Pengen, tapi aku mau Disneyland ya. Tidak, Disneyland itu berapa harganya? Aku harus cari duit di mana? Nggak tahu juga ya pertanyaan kita ya. Soalnya kan impiannya Sandra Dewi kan di Disneyland gitu. Dan kalau kita lihat, memang dia berhasil menyelenggarakan pernikahan di Disneyland. Wow. Wow, look how many people are watching. Bener-bener impiannya Sandra banget nih kayaknya. Dreams Cup. Dan habis itu Harvey nungguin di depan. Nangis. Mahal banget ya bro ya. Looking more beautiful than ever. Wow. The true Cinderella. Oke, jadi katanya perakhiran cuaca di Jepang tuh katanya bakal hujan, tapi ternyata langit mendung-mendung aja dan lancar semuanya. Thank you guys. Nah, jadi itu dia guys, dia menikah di Disneyland. Nah, kalau kalian tanya ya, berapa sih harga buat nikah di Disneyland? Nah, secara Let's Go ini, kalau kalian mau nikah di Disneyland Tokyo, seperti Sandra Dewi, itu menghabiskan 96.000 USD ya, atau sekitar 1,5 miliar. Itu kursnya 15.000 ya, kurs sekarang. Nah, Let's Go cari kan, tahun 2016 berapa sih kurs dolar? Nah, kurs dolar di tahun 2016 itu sampai dengan 14.000. Yang dimana berarti kalau 96.000 US dollar itu Sandra Dewi menghabiskan 1,3 miliar untuk melangsungkan pernikahan di Disneyland. Nah, gimana menurut kalian guys? Kalian mau nggak menikah di Disneyland tapi dari hasil korupsi? Tapi banyak banget yang mendukung Sandra Dewi ya, yang masih nggak percaya bahwa suaminya ini yang ganteng ini, yang mukanya polos ini, woy, kita suaminya benar-benar baik gitu. Ternyata dedemit juga ya, demen-demen nilep duit gitu. Kalian lebih mending mana sih? Lebih mending kasusnya Emmy yang ada wong lari sama dedemit satu lagi, nah, atau seperti kasusnya Sandra Dewi ini? Kasusnya gimana nih? Kalau menurut Let's Go, tadinya sih Let's Go nggak terlalu masalah ya dengan Sandra Dewi ini. Tapi kalau dipikir-pikir, nah duit yang dia pakai itu duit kita guys. Duit negara kan? Duit negara itu kan berarti duit pajak, duit-duit yang harusnya punya negara, yang duit-duit ini tuh akan diolah oleh negara untuk mensejahterakan kita sebagai masyarakat. 271 triliun itu bisa buat jalan tol, itu bisa buat bayar utang negara, itu bisa buat makan siang gratis. Dan itu bisa buat beasiswa anak-anak itu kan banyak ya. Dan tadinya Let's Go lebih kesel dengan Aden Wong ini ya. Sandra Dewi karena orangnya baik, tidak usah terlalu dihujat lah. Tapi ternyata dengan duit ini, nah ini duit-duit kita juga ternyata guys. Hak-hak kita ini ada di sini guys. Harusnya sih kita tidak bisa membela dedemit satu ini ya, demen-demen nilep duit ya. Nah tapi itulah perbedaannya ya. Kalau Sandra Dewi orangnya baik, suaminya juga kelihatannya baik, cuman kelakuannya ada yang buruk. Kalau yang satu Ono kan udah kelakuan buruk, wajah juga kalau nggak pakai susuk juga buruk loh. Gimana ya? Dan Sandra Dewi ini juga bisa dikenakan pasal loh gitu. Ini nggak cuma Let's Go yang ngomong ya, itu pengacara dan juga ahli pakar hukum juga mengatakan hal yang sama. Aturan follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Itu masuk sebagai penerima pasif. Dan ancaman hukumannya ada dan harus dihukum juga supaya menjadi efek jera. Hal-hal yang sifatnya ilegal, karena pasangan itu pasti tahu sumber penghasilan dari suaminya apa. Walaupun misalnya istrinya tidak tahu, apakah harta itu dia tahu? Kan tidak mungkin tidak datang harta itu dia tahu, dia kan harusnya dari situ dia harusnya tahu. Jadi dengan adanya harta bertambah, dia wajib tahu dari mana kan gitu. Pemakaian yang besar, tidak ada alasan bagi rumah tangga atau pasangan tidak tahu, sehingga
Oleh karena itu wajib diminta pertanggungjawaban hukum. Nah, itu dia guys. Jadi menurut pakar hukum ya, itu Kamarudin Simanjuntak juga bilang, ini istri ini harusnya tahu dan harusnya pasti tahu gitu. Terus kan mungkin ada netizen yang bilang, nggak juga kok, aku istri tapi aku nggak tahu duit suami. Nah, sekarang kamu cari tahu. Kalau kamu tidak tahu sumber duit suamimu dari mana, apakah ada anik-anik di sana yang tahu? Nah, ini harusnya seorang istri tahu ya. Ini nggak cuman omongan netizen aja, ini juga omongan pakar hukum. Harusnya seorang istri tahu keuangan suami, apalagi punya pembelanjaan nggak wajar gitu. Ini duitnya dari mana Pak? Gitu. Dari Paytrend gitu. Dari mana Pak duitnya? Kenapa bisa beli jet pribadi gitu? Atau sang istri ini pura-pura nggak tahu aja, aku nggak peduli dari mana duitnya. Entah dari duit negara kayak dari golongan kismin-kismin yang di bawah sana. Yang penting aku bahagia. Nah, uang dikasih banyak atau luar biasa itu ya itu bonus dari Tuhan gitu. Right. Dikasih sedikit pun ya nggak apa-apa, yang penting cukup makan. Yang penting itu kesehatan keluarga. Dan yang gue suka banget ya dari lu ya, Santa sempat ngomongin nih, Boy, kita kalau nanti interview jangan ngomongin kekayaan suami atau ibarat kata apa yang dia punya lah, karena itu bukan punya gue. Gue lebih nyaman dengan punya gue sendiri. Cuman gue merasa nyaman dengan punya gue sendiri gitu. Gue nggak pernah minta. Lu nggak pernah minta? Gue nggak pernah minta selama gue berkeluarga, gue nggak pernah minta. Tapi suami gue kasih, dia nggak kasih ya gue nggak akan minta. jadi dia bilang kalau duit banyak itu semuanya bonus dari Tuhan gitu. Tapi kalau ternyata sekarang bonusnya itu ternyata bukan dari Tuhan, Sandra Dewi, ternyata itu dari iblis. Kan iblis yang buat kita pengen korupsi ya, dikasih 100 juta, kayaknya aku pengen lebih nih, aku pengen 150 juta. Aku pengen jadi dedemit gitu. Diam-diam nilap duit. Nah, itu Sandra Dewi gimana nih? Ternyata bonus-bonus yang kamu ambil itu bukan hakmu. Bonus-bonus itu dari bisikan setan nih Sandra Dewi. Terus dia bilang kan kalau di podcast dia nggak mau ngomongin harta suaminya. Apa takut ketahuan? Ya, kita nggak tahu juga ya. Apa udah diwanti-wanti? Kamu kalau podcast jangan bilang harta-harta kita dari mana. Kamu kan tahu mah harta kita dari mana mah. Nah, itu pertanyaan kita ya. Nah, atau memang Sandra Dewi ini nggak tahu sama sekali ya. Atau Sandra Dewi ini kan soalnya dia bilang dia lebih suka dengan harta miliknya sendiri. Dia nggak pernah minta sama suami. Kalau suami kasih baru diambil. Kalau nggak dikasih dia nggak minta. Nah, ataukah suaminya yang berbohong? Nah, jadi suaminya berbohong selama ini dia nggak bilang duit korupsi. Kalau dia tahu selama ini ternyata Mas bohongin aku. Dari 2015, Mas udah korupsi dan semua makanan-makanan yang aku makan enak-enak, mewah-mewah itu duit haram, Mas. Mas bohongin aku, Mas. Nah, maafkan aku istriku. Ini semua aku lakukan demi kamu, demi anak-anak kita. Tapi Mas, itu semua dosa, Mas. Dor, tiba-tiba ada petir. Nah, Mas tidak menonton tayangan Let's Go kemarin diomongin itu kalau orang berdosa itu kuburannya azab di Trans TV. Itu aku pernah main sinetron azab, Mas. Nanti kuburan Mas itu tidak bisa ditutup, Mas. Kayak gitu ya. Jadi pertanyaan kita ya. Sandra Dewi kan main sinetron ya. Dan dia pasti kecewa banget ya. Ternyata selama ini dia mengambil suaminya ya, mengambil hak-hak dari yang bukan haknya, dan itu adalah kerugian negara serta korupsi yang dimana tidak boleh ya. Di agama nggak boleh, di hukum juga nggak boleh ya. Itu pasti kecewa banget nih Sandra Dewi. Nah, jadi pertanyaan kita, apakah setelah ini Sandra Dewi akan menceraikan suaminya? Ya pasti nggak dong. Duitnya kan banyak banget ya. Kita nggak tahu duit-duit yang nggak di-track ya gitu. Itu udah nggak mungkin. Jadi menurut kalian gimana nih? Lebih mending suami-suami yang didemit diam-diam nilap duit? Nah, atau kalian lebih mending kasus yang suami tiba-tiba kena santet dedemit gitu. Demen-demen mistis gitu. Nah, kasih komentar ya. Ini Let's Go soalnya bingung ya. Mau dukung Sandra Dewi tapi duit-duit kita yang ditilap 270 miliar loh. Triliun bro, sorry. Kayaknya lebih kejam kasusnya Emmy gitu. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk ngomongin dedemit asli. Demen-demen mistis. Nah, jadi ternyata Dr. Richard Lee itu gitu minta duit tuh segini guys, segini. Seberapa ini? Iklan dulu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berdonasi di Super Thanksan juga di Saweria. Yang pertama, aku mau bacain dari Saweria, yaitu Emmy Lovers. Keren, namanya Emmy Lovers, pecinta Emmy gitu. Ngakak terus, moga kasus cepat diproses di Indonesia. Aduh, ngimpi mbak. Polisinya masuk angin gitu, angin angpau gitu. Angin dari Singapura atau gimana nih ya itu. Lalu dari Super Thanks Nintiana Rohim gitu. Terima kasih, menghibur banget.
sambil makan sampai kesel. Lu. Kesel apa itu? Kesel tuyul ya. Terima kasih Mbak Nintya. Lalu dari ada Evi Maulina gitu. Menghibur sekali. Makasih banget Mbak Evi, ini udah dua kali loh Mbak Evi ngasih donasi. Aduh, let's go, jadi nggak enak. Let's go traktir lah. Lalu dari Esalim gitu. Thanks juga Esalim. Ini SGD ini Singapura ya. Berarti ini orang ini pasti pendukung siapa nih? Pendukung Emmy seharusnya ya. Dari Sari Widiasih, nah ini my best friend Mbak Sari Widiasih, thank you banget udah selalu pantangin Let's Go ya gitu. Thank you banget Mbak Sari gitu. Kapan nih kita meet up nih? Lu. Lalu dari Yufi Susiana gitu. Makasih Yufi Susiana dari Hong Kong. Lalu dari Mbak Yuni gitu. Thanks, makasih juga MYR ini kalau nggak salah Malaysia ya. Thank you banget nih. Mbak Yuniati, tolong kasih tahu GoFood, Gojek di Malaysia. Kalau melihat yang namanya Dadamit itu harus difoto ya, karena kamu dari Malaysia ya. Terus dari Orchid Musik, waduh besar banget ini. 159K. Waduh, terima kasih ya Mas atau Mbak Orchid ini gitu. Musik gitu. Cara makinya smooth dan mewakili para netizen sekali bikin ngakak. Oh, berarti nggak Let's Go aja nih yang suka ngata-ngatain kan? Sebenarnya kalian semua nih demen ngata-ngatain, cuman Let's Go wakilin aja kan? Kalian sama berdebahnya nih. Ayo dong, keluarkan lagi singkatan-singkatan untuk si Demit ini dong. Itu dia, makasih banget orang-orang teman-teman Let's Go yang udah donasi di Super Thanks dan juga di Saweria. Nah, link Saweria ada di bawah, kalian bisa donasi mulai dari 2.000 aja ya. Kayak tadi itu ada yang donasi 5.000 tuh gitu. Makasih, dan juga dari Super Thanks itu ada di komen di sebelah kanan gitu. Oke, thank you banget teman-teman yang sudah berdonasi. Kita lanjut lagi ngomongin si Demit. Oke, jadi kabarnya adalah kita udah tahu nih bahwa Dr. Richard itu blunder-blunder juga guys. Bahkan dia seperti playing victim tuh, main-main kata-kata ini. Nah, kita lihat omongannya Dr. Richard Lee ya. Aku nggak undang. Semuanya baik Ibu Emmy yang cari aku, anaknya Eden Wong, dia yang cari aku semuanya. Aku nggak ada yang undang. Bahkan Ibu Emmy itu rela sampai nanyain rate aku berapa. Dia mau masuk ke podcastku. Dia sampai nanyain rateku berapa. Timku bilang nggak ada yang pakai rate. Bilang nggak. Kalau ada yang netizen ngomong, Dr. Richard cari duit, aku sudah tahu rate. Nah, dia bilang aku tuh nggak ada yang pakai rate. Rate tuh rate card ya, itu harganya berapa gitu. Nah, ternyata Dr. Richard ini berbohong juga. Nah, tapi di TikTok ini, Let's Go dapat TikTok ya, dia bilang mahal juga ya, harganya 300 guys. 300 juta per episode. Emang seterkenal itukah podcastnya Dr. Richard Lee gitu. Dan tapi ini ditepis ya sama Devina ya. Devina bilang kayak gini. Ini yang mau diinterview orang Koreanya, bla 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 gitu. Nah, ini chat-chatnya untuk rate datang ke podcast Dr. Richard berapa ya gitu dari tim Bu Emmy. Nah, ini ada rate-rate-nya ya gitu. Agak disayangkan sih kalau karena chatnya nggak dikasih lihat semuanya. Hari itu tuh kayak tanggal 4 Maret, sekitar baru 3 hari dari kejadian rumah sakit. Dan betul, kita tanya red card karena satu, itu sebagai bentuk sopan santun sih. Kita pun sadar kita nggak yang seviral itu, belum seviral itu sampai layak buat diundang secara gratisan. 1 jam kemudian dari timnya nanya lagi. Ini gue sambil ngeliat laptop karena gue sambil baca chatnya. Nanya lagi, yang mau datang ke podcast ini yang orang Korea atau bukan? Habis kita jawab yang Korea, baru timnya respon, Kak, untuk red kita pending dulu. Jadi kalau dibilang dari awal nggak ngasih red card di video interview sebelumnya, kayaknya agak kurang tepat ya. Interview ya yang tadi gue bilang di video interview itu, dia bilang kalau nggak ada pakai red card. Sedangkan pas kita nanya itu jawabannya dikasih red card per episode. Itu aja udah agak beda ya penyampaiannya. Dan karena kita juga nge-reach Kodensu di saat itu, dan Kodensu langsung di awal tegas-tegas bilang kita tidak ada red card itu. Kalau misalnya dari pihak sana masih mau tetap nge-up lagi, ngebahas lagi, ya monggo silahkan. Tapi tolong, kalaupun masih mau ngebahas lagi, tolong sampaikan yang chatnya. Kalau mau share chat ya chatnya jangan di crop aja sih itu. Nah, jadi Devina bilang bahwa ternyata chatnya dari Dr. Richard itu di crop guys. Di crop itu, jadi dia pengen terlihat bahwa saya nggak ada kasih red card, yang
Tapi 300 juta per episode. Tapi apakah benar segitu mahalnya nih Dr. Richard Lee? Nah, let's go dapat di komen TikTok ya. Dia bilang, ada orang yang bilang, aku sempat mau endorse Dr. Richard. Anjir, harganya 250 juta buat endorse ya. Dan timnya nggak mau sekali, tapi ambil 2 kali endorse baru di-approve gitu. Oh, ini kita nggak tahu juga ini bisa jadi fakta atau enggak ya. Ini pendapat dari salah satu komen. Apakah beneran dia mau ngendorse Dr. Richard Lee apa enggak? Dan apakah beneran harganya 250 juta atau enggak? Nah, itu hanya dia dan Dr. Richard Lee yang tahu ya. Tapi kalau dibilang ratusan juta mungkin juga sih gitu. Karena kan Devina bilang ratusan juta ya. Ratusan juta itu kan di atas 100 juta ya. Oh, bisa jadi sih. Dan itu per episode. Dan di sini kalau kalian lihat omongannya videonya Dr. Richard Lee itu dihapus guys. Ini kan kalian lihat nih. Nah, ini kan stage ya, stage with Dr. Richard Lee. Nah, let's go klik stage-nya, ternyata videonya udah dihapus. Itu berarti kan Dr. Richard Lee ini memang dokter. Pertanyaan kita kan, nah si Mas Aden Wong beserta anaknya kemarin itu bayar berapa? Kok bisa Dr. Richard Lee adalah mungkin salah satunya ya podcaster yang punya akses ke Aden Wong. Kita tahu Doni Sumargo tidak punya akses ke Aden Wong gitu. Terus kan Dr. Richard juga bilang ini mau di blur atau enggak, dan anaknya kan bilang enggak. Nah, Let's Go kan berpikir ya, oh jangan-jangan anaknya ini kan kita udah bilang kemarin bahwa anaknya ini pura-pura ya, puriba gitu. Pura-pura ikut bapaknya. Pura-pura ikut bapaknya supaya bisa menyelamatkan mamahnya. Nah, jangan-jangan anaknya ini sengaja bilang nggak ditutupin matanya, jangan diblur, supaya apa? Supaya kita itu ngeh bahwa dia tuh dalam tekanan. Dan matanya tuh lihat-lihat, seperti lihat-lihat membaca sesuatu gitu. Melihat ekspresi anaknya, makanya anaknya bilang jangan diblur. Supaya ini adalah petunjuk buat mamah. Itu mamah, jangan khawatir. Sini aku pura-pura kok. Yeah. Aku pura-pura dibawa The Demit kolong WW ini gitu. Padahal aku aslinya adalah mata-mata. Aku akan membela mama di pengadilan. Nah, bisa jadi guys. Ya kan? Bisa jadi. Si Bahenol ini yang badan gede otak 0 ini juga akan diperiksa tanggal 2 April. Kelamaan ya Pak ya? Pak Polisi kelamaan ya. Itu dia guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini nih? Dari kasusnya Sandra Dewi sampai kasusnya Emi ya. Dua-duanya punya The Demit ya. Satu demen-demen mistis, satu diam-diam nilap duit ya gitu. Menurut kalian, tanggapan kalian gimana tentang 2 kasus kali ini? Itu aja yang bisa disampaikan. Let's Go akan update kasus lainnya nanti. Tunggu update terbaru ya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.